Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillah alladzi yaftatihu bihamdihi kullu risalati wa maqalah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan nilai ibadah dan ketakwaan kita kepadanya. Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, nafas yang Allah berikan sebagai oksigen yang kita hirup merupakan nilai yang tidak terhingga. Namun di luar itu nikmat tertinggi dalam kehidupan manusia adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan guru-guru kami, imam besar masjid, para ulama, pimpinan balai pengajian dan majlis ta'lim, para cendekiawan. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan cara hidup kita sebagai orang muslim, bahwa satu keyakinan yang ada di dalam hati sanubari kita yang paling dalam adalah Islam merupakan agama yang sempurna, dan itu tidak pernah kita ragukan sedetik pun dalam kehidupan kita. Oleh karena sifat Islam yang sempurna itulah, maka kita menemukan mutiara-mutiara kehidupan dan panduan di dalam Al-Quran. Kita menemukan mutiara-mutiara dan panduan kehidupan dalam hadis-hadis Rasulullah sebagai pedoman dan cara kita hidup di dalam dunia ini. Dalam satu hadis Rasulullah pernah menyebutkan al-ummahatu arba'un, ada 4 induk yang ada pada kehidupan kita sebagai manusia, sebagai seorang mukmin. Al-ummahat, sesuatu yang bersifat dasar, yang bersifat penting, yang apabila kita ikuti yang bersifat penting itu, maka insya Allah kita akan menjadi manusia mukmin yang berkualitas. Yang pertama, Ummul Adwiyah. Induk yang pertama adalah induk kesehatan, kata Rasulullah. Induk inilah yang apabila diikuti oleh orang mukmin, dia akan sehat kehidupannya. Apabila dituruti sebagai terapi dalam kehidupannya, maka penyakit-penyakitnya insya Allah akan Allah hilangkan. Karena disebut oleh Rasulullah sebagai Ummul Adwiyah, sebagai induk dari segala jenis pengobatan di dunia ini. Nanti kita akan lihat apakah Ummul Adwiyah tersebut yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Kita sambung hadis ini. Yang kedua adalah Ummul Adab. Dalam adab juga punya induknya. Apakah Ummul Adab itu? Nanti kita akan lihat. Dan yang ketiga adalah Ummul Ibadah. Apa itu Ummul Ibadah? Dan yang keempat itu adalah Ummul Tamani atau Ummul Amani. Rasulullah mengatakan bahwa Ummul Adwiyah adalah qillatul akli, yang menjadi induk dari segala jenis pengobatan adalah qillatul akli, menyedikitkan makan. Apabila hal ini kita baca dalam literatur medis, dalam literatur kesehatan, apakah saran dokter paling utama kepada orang-orang yang sakit? Orang yang mengalami diabetes, orang yang terkena stroke, orang yang terkena kolesterol dan lain sebagainya, apa sarannya? Jaga makanan.
jaga makanan. Ini pertama-tama disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul adwiyah adalah qillatul akli, menyedikitkan makan. Kenapa? Dikarenakan kalau kita membaca ilmu kesehatan, kita menemukan bahwa maidah kita atau lambung kita ini memiliki kapasitas, memiliki jumlah yang boleh dikonsumsi dan ditampung oleh maidah kita. Dan apabila konsumsi itu sudah melebihi, maka lambung ini akan memerlukan ruang yang lebih besar untuk menampung makanan. Dan ketika ruang itu diperbesar oleh lambung untuk menampung makanan, maka ada organ-organ lain dalam tubuh kita yang akan terdesak dengan sebab penuhnya makanan yang kita isi dalam lambung itu. Ini kata ahli kesehatan. Jadi kalau terlalu banyak makanan yang tapajuh, makanya lagi motor tapaso maka barang yang penuh, dia akan terdesak di dalam, organ-organ lain akan terdesak. Maka di sini akan timbul sesak napas, akan timbul penyakit jantung, akan timbul sakit mah dan lain sebagainya, karena organ-organ lain itu sudah terdesak oleh makanan. Maka juga itu didukung oleh hadis-hadis yang lain, sumu fatasihu, berpuasalah kamu maka niscaya kamu akan sehat, menunjukkan bahwa pengobatan yang paling induk dari seluruh pengobatan adalah kita qillatul akli, menyedikitkan makanan. Apa saran dokter apabila kita pergi ke tempat dokter apabila kita sakit, mengalami obesitas, kolesterol dan lain sebagainya? Qillatul akli itu adalah saran dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ummul adwiyah, sebagai induk dari segala jenis penyakit dan pengobatan. Yang kedua, ummul adab. Apakah induk dari segala adab itu? Ummul adab adalah qillatul kalam, tidak banyak berbicara. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak berbicara, maka kemungkinan salah sangat besar dalam pembicaraan itu. Kalau kita terlalu banyak berbicara, maka kita akan kehilangan karisma dan kewibawaan di depan orang-orang yang menghormati kita. Tetapi berapa banyak orang yang sebenarnya bodoh, tetapi tidak berbicara, terjagalah kewibawaannya di depan orang ramai. Demikian juga apabila orang-orang yang pintar itu terlalu banyak berbicara, maka bicara itu dapat menghilangkan adabnya. Bukankah hadis Rasulullah yang lain mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berbicara hal-hal yang baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Karena dalam diam itu terdapat kebaikan-kebaikan. Maka ummul adab, induk dari segala adab itu di dalam muamalah pergaulan sosial kita adalah kita sedikit berbicara. Ada orang yang tersakiti dengan sebab kita berbicara. Waktu taduk bak kedai kopi, sebenarnya topik yang kita bicarakan awalnya merupakan topik-topik yang mubah, topik-topik yang dibolehkan untuk dibicarakan oleh agama. Tetapi karena sudah terlalu lama perbincangan itu terjadi, maka secara tidak disadari bergeserlah perbincangan itu menjadi ghibah. Karena kita kehilangan topik atau kehabisan topik. Karena dalam ilmu jurnalistik, hal yang paling menyenangkan adalah menggunjingkan orang lain. Makanya kenapa koran-koran kuning itu, kalau di Inggris, itu menjadi koran yang paling laris. Dulu ada koran di Indonesia yang paling laris, koran yang paling banyak membicarakan aib orang lain. Karena sifat dasar manusia dalam ilmu jurnalisme adalah manusia itu suka menggunjingkan dan membicarakan orang lain. Kenapa siaran-siaran televisi yang mengupas orang lain itu banyak sekali yang menontonnya? Dikarenakan memang sifat dasar manusia adalah memang suka mengunjingkan dan mendengar gunjingan-gunjingan terhadap orang lain. Maka ketika kita diam, tidak berbicara, terutama yang tidak ada kebaikannya, maka di situ mengandung nilai adab yang sangat tinggi.
Maka kalau kita membaca Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, itu pembahasan yang cukup panjang adalah tentang persoalan bahaya lidah. Imam Al-Ghazali merumuskan 20 cara, 20 metode bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana lidah kita tidak menjadi ancaman bagi orang lain dan juga tidak menjadi ancaman bagi diri kita sendiri. Disebutkan satu kisah bahwa setiap pagi itu anggota tubuh yang lain ini berpesan kepada lidah, wahai lidah, hati-hatilah dalam berbicara, jagalah dirimu, karena akibat yang terjadi apabila engkau salah berbicara itu bukan engkau yang menerimanya. Bisa salah bicara yang kemeng adalah talak, salah terpegah haba yang kemeng yang patah tulang rusuk. Maka diingatkan oleh seluruh anggota tubuh yang lain setiap pagi itu, wahai lidah, wahai lidah, jagalah dirimu. Jangan berkomentar, jangan berbicara sesuatu yang dapat mengancam dirimu sendiri dan juga dapat mengancam kami. Dan biasanya bahaya lidah itu bukan hanya bersifat akhirat, artinya hukuman-hukuman yang bersifat akhirat, tetapi juga yang bersifat dunia. Salah tak pegah haba kegop yang bisa terjadi sesuatu yang membuat fisik kita ini menjadi tercederai atau luka. Apalagi sekarang zamannya orang bisa melaporkan kita ke kepolisian sebagai satu pelanggaran hukum dengan nama ujaran-ujaran kebencian. Maka jelaslah bahwa ummul adab itu adalah qillatul kalam, bahwa induk dari segala adab manusia adalah dia sedikit berbicara. Apalagi hadis tadi mengatakan, dikaitkan antara falyakul khairan, ucapkanlah sesuatu yang baik, itu dikaitkan dengan persoalan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, dikorelasikan dengan perilaku fisik kita, yaitu bahwa kita harus mengucapkan sesuatu yang baik atau diam, karena dalam diam itu sudah pasti ada kebaikan-kebaikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa'umul ibadah qillatuz zunub. Adapun induk dari ibadah, induk dari ibadah adalah qillatuz zunub, itu sedikit dosa. Karena Imam Al-Ghazali membagi struktur agama kepada dua bahagian. Yang pertama adalah tarkul ma'asi, yang kedua adalah fi'lut ta'at. Kalau kita lihat logika yang dibangun oleh Al-Ghazali ketika membagi agama itu kepada dua bahagian dan mendahulukan tarkul ma'asi dengan fi'lut ta'at, itu begini beliau menjelaskan. Kenapa agama dibagi dua? Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat jauh lebih sulit daripada berbuat ibadah. Apalagi di zaman dan orang-orang memiliki fasilitas untuk berbuat maksiat. Sekarang maksiat mata saja. Kalau dulu orang maksiat mata itu hanya melihat perempuan-perempuan atau hal-hal yang dilarang oleh agama untuk tidak bisa dilihat secara mubasyarah, secara langsung. Tetapi hari ini maksiat mata itu bisa terjadi di mana saja. Kita bisa menonton siaran anak-anak kita, bisa menonton apa saja di media yang kita miliki di rumah. Itu zunub, dosa. Itu tarkul ma'asi. Maka menurut Imam Al-Ghazali yang paling sulit adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Struktur agama yang kedua adalah fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan-ketaatan. Karena kalau orang solat itu memang ada juga orang yang malah untuk solat. Tetapi solat itu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang. Tetapi meninggalkan maksiat bersama dengan melaksanakan solat itu kadang-kadang menjadi perilaku dan kebiasaan kita. Maka di sini Rasulullah mengatakan ummul ibadah qilluz dzunub, induk dari ibadah adalah meninggikan dosa. Karena dosa tunfiul amal, karena dosa itu dapat menghapus amal. Terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain. Dosa ghibah, dosa fitnah dan lain sebagainya. Maka induk inilah kita berada menjaganya, yaitu memperbanyak ibadah, yaitu qillatul dzunub, dengan menyedikitkan dosa-dosa kita.
Kemudian yang keempat, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa ummul amani as-sabru, adapun induk dari segala khayalan dan cita-cita adalah bersabar. Sebagai manusia didefinisikan secara filosofi sebagai al-hayawanun natiq, sebagai makhluk yang berpengetahuan dan berkemauan. Tentu saja di samping kita memiliki akal untuk berfikir, kita juga punya nafsu untuk di sana ada kemauan-kemauan. Maka bagaimanakah induk daripada pengelolaan keinginan-keinginan tersebut? Rasulullah mengatakan induk dari pengelolaan itu adalah as-sabru, yaitu bersabar terhadap keinginan-keinginan itu. Punya keinginan terhadap keindahan-keindahan dunia, kita bersabar, hidup kita menjadi tenang. Tetapi bayangkan hadirin sidang jamaah yang berbahagia, seandainya kita tidak bersabar terhadap hayalan dan cita-cita kita, impian-impian kita, maka hidup kita penuh dengan ketidaktenangan. Inilah hadirin sidang jamaah yang berbahagia yang disebut sebagai al-ummahat arba'un, induk yang 4 perkara itu. Manusia ini apabila memahami dirinya, ingin hidup tenang dalam dunia ini, beramal dengan 4 terapi tersebut, insya-Allah dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dari sisi kesehatan dia akan terpelihara, resiko ancaman kesehatan berkurang dengan menjaga makanan. Dari sisi adab dia selamat karena tidak banyak berbicara. Dari sisi ibadah, ibadahnya selamat karena dia tidak banyak berbuat dosa. Dari sisi cita-cita, hayalan dan berbagai keinginan-keinginan duniawi itu bisa ditahan dengan metode bersabar. Salah seorang ulama, Sahal As-Sastari, mengatakan ketika mengomentari hadis ayat Al-Quran tentang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga adalah merupakan tempatnya. Sahal Tastari mengatakan tarkul hawa miftahul jannah. Beliau mengatakan kunci surga adalah meninggalkan segala hawa nafsu. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang berbahagia, inilah 4 hal yang menjadi ciri dan identitas perilaku kita sebagai orang mukmin. Mudah-mudahan dengan berperilaku yang demikian itu kita bisa selamat dari dalam kehidupan dunia, kita juga selamat dalam kehidupan akhirat. Karena akhirat merupakan kehidupan yang abadi. Sayyidina Umar mengatakan, antum khuliqtum lil abad, engkau diciptakan untuk keabadian. Kita hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Ketika Allah sudah menciptakan kita, kita berpindah dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam akhirah. Kita diciptakan untuk keabadian. Oleh karena itu maka persiapkanlah diri kita untuk hidup di dunia dengan baik dan selamat dalam perjalanan kita ke akhirat. Demikianlah mau'idah singkat pada Jumat hari ini. Kita akan masuk ke dalam rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا